Halo kakak-kakak semua, bertemu lagi dengan saya Diki Ridho Ilahi Dan saya Intan Sri Maharjani. Selamat datang di podcast Kedai Kaca, Kedai Pramuka Bicara DKC Kota Yogyakarta. Kak Intan, udah nonton belum podcast sebelumnya? Udah dong, yang itu kan, yang materinya tentang Pramuka Garuda kan Kak Diki. Nah, betul banget Kak Intan. Jadi sekarang kita bakal bahas sesuatu nih yang nggak kalah menarik dengan yang kemarin. Kasih tahu dong Kak Intan dengan teman-teman yang nonton. Oke, jadi untuk sesi podcast Kedai Kaca kali ini itu bakal membahas tentang SKU dan SKK Kak Diki. Nah, pokoknya pasti narasumbernya keren banget sih. Berarti menarik banget ya Kak Intan ya. Apalagi narasumbernya nggak kalah dengan podcast sebelumnya seperti itu. Di sini sudah ada bersama kita Kak Fajri Hadiat atau bisa dipanggil Kak Fajri yang sekarang menjadi andalan cabang urusan website Khawatir Cabang Kota Yogyakarta masa bakti 2020-2025. Selamat datang untuk Kak Fajri. Semoga nanti kita bisa tanya-tanya ya untuk podcast kali ini. Gitu. Sebelumnya gimana nih kabarnya Kak Fajri? Ya, alhamdulillah masih sehat dan memang harus sehat. Alhamdulillah baik kalau gitu ya. Kalau kesibukannya sekarang apa Kak Fajri? Sekarang saya masih di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian dan masih jadi pembina di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kalau selama pandemi ini tetap berjalan seperti biasa atau WFH begitu Kak Fajri? Dari kami masih tetap berjalan seperti biasa, walaupun sebagai ada yang online dan ada yang offline. Memang kegiatan harus terbatasi. Oke, baiklah Kak Fajri, Kak Intan. Kita nggak perlu nunggu lama-lama lagi nih. Kita masuk ke pembahasannya mungkin Kak Intan. Kak Fajri. Jadi untuk pertanyaan pembukanya nih Kak Fajri, terkait SKU sama SKK, mungkin ada tuh yang baru masuk pramuka dan mereka nggak tahu nih tentang SKU sama SKK. Sebelumnya SKU sama SKK itu apa sih ya Pak? Oh ya, bagi adik-adik yang ingin menjadi anggota pramuka, kita kenal namanya SKU dan SKK. SKU dan SKK itu adalah satu metode kepramukaan, salah satunya tentang kecakapan untuk mencapai tujuan dari gerakan pramuka. Ya, jadi setiap anggota pramuka itu wajib untuk menempuh namanya SKU. SKU itu syarat kecakapan umum. Dia meliputi semua hal yang secara global, di mana di dalamnya ada pengujian secara tentang spiritualnya, sosialnya, emosional, kemudian fisik dan intelektualnya. Jadi SKU itu secara umum. Kemudian untuk yang SKK itu lebih detail lagi. Jadi kecakapan, keterampilan, kemahiran, keinginan, kemauan, dan kebakat itu secara detail. Jadi berdasarkan minat dan bakat dari adik-adik, setelah mencapai SKU, kemudian melanjutkan untuk SKK-nya. Nah, SKU ini banyak dari siaga, misalnya dari mula, bantu, tata. Kemudian dari penggalang ada ramu, rakit, terap. Kemudian ada di penegak ada bantara dan laksana, dan di pandega hanya satu pandega. Jadi untuk setiap anggota pramuka diwajibkan minimal menempuh namanya SKU. Berkaitan dengan SKU dan SKK Kak Fajri. Tadi kan kalau SKU sesuai dengan tingkatannya masing-masing, siaga, mula, bantu, tata, kemudian penggalang, ramu, rakit, terap, penegak, bantara, laksana, pandega. Nah kemudian untuk SKK Kak Fajri, kalau SKK itu di setiap golongan kita bisa memulai itu di tingkatan yang mana sih Kak Fajri? Oh ya.
Baik, SKK itu setiap golongan sudah ada. Semua ada dari golongan siaga, penggalang, penegak, dan pandega sudah ada SKK-nya. Jadi untuk penempuhan SKK, dia harus sudah dulu menempuh SKU. Sebelum menempuh SKK, kalian harus menempuh dulu SKU-nya. SKU kalian sudah jadi mula, atau sudah jadi ramu, atau sudah jadi bantara. Jadi kalian harus bisa kemudian melanjutkan menempuh namanya SKK. Jadi SKK itu berdasarkan keinginan sendiri. Kalian minatnya di mana, bakatnya di mana, kemampuannya apa, kemahirannya apa, keinginannya apa. Kemudian di situ kalian akan diuji berdasarkan kemauan, keinginannya, bakatnya kalian. Dan pengujinya sendiri nanti dari pembina, bisa kemudian dari pembantu pembina, kemudian dari orang yang ahli dalam bidang tertentu. Dan kalian bisa memilih, banyak sekali pilihannya di dalam TKK itu, ya. Itu untuk pengisiannya, Kak Fajri. Berarti kan ketika sudah mendapatkan SKU, minimal contoh penegak bantara, kita sudah bisa memulai pengisian SKK. Nah, kalau untuk pemakaiannya minimal bantara atau sudah harus laksana, Kak Fajri? Ya, untuk pemakaiannya setelah kalian menempuh dilantik menjadi bantara, kemudian mengikuti TKU, SKK, syarat kecakapan umum, kalian akan mendapatkan namanya tanda kecakapan. Nah, tanda kecakapan ini diperoleh setelah kalian benar-benar diuji dan disahkan dilantik untuk berhak mendapatkan tanda tersebut. Nah, jadi ketika kalian sudah menyelesaikan ujian, dan pembina pun berhak memberikan tanda kecakapan khususnya. Tadi kan sudah dibahas tentang penempuhan nih, Kak Fajri. Kalau untuk penempuhannya sendiri itu, terutama di masa sekarang nih, kan lagi pandemi, itu gimana sih Kak Fajri? Sulitkah atau mungkin ada alternatif lain untuk pengisiannya? Ya, kalau penempuhan SKU atau SKK itu yang paling sulit adalah melawan diri sendiri, ya. Ya, paling sulit melawan diri sendiri karena apa? Semua itu berdasarkan dari dalam hatinya. Saya sebagai anggota pramuka berikrar sebagai pramuka akan menyelesaikan SKU, akan menyelesaikan SKK misalnya, gitu kan. Untuk penempuhannya itu memang ya gampang-gampang susah, ya. Kalau dikatakan sulit ya tidak, dikatakan gampang ya tidak, ya kan. Kemudian dari penempuhannya ada beberapa ketentuan juga, dan dilaksanakan perseorangan, ya, tidak boleh berkelompok. Kemudian ada juga berjanjikan mengadakan perjanjian dulu dengan pembinanya. Kak, saya siap diuji untuk SKK, SKU poin ini, atau SKK bidang ini. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus ada perjanjian dulu dengan pembinanya. Jadi pembina menyiapkan, kemudian dari peserta didik juga sudah siap untuk diuji. Seperti itu. Untuk masa pandemi seperti ini bisa tetap berjalan dengan protokol kesehatan. Kemudian media-media sudah banyak digunakan, seperti melakukan perekaman atau menghubungi pembina. Kak, saya minta diuji untuk poin sekian. Nah, silakan kamu melaksanakan kegiatan dengan cara direkam. Misalnya seperti itu, kemudian sampaikan ke pembinanya, ini Kak hasil pekerjaan saya. Nah, nanti pembina yang menilai. Dari pengujiannya itu, pembina kan bisa menentukan secara dalam poin-poin SKU itu bisa melakukan dengan cara bertanya jawab, kemudian praktek,
kemudian pengamatan. Nah, dari poin-poin SKU itu pembina sudah tahu mana yang harus pengamatan, mana yang harus praktek, dan mana yang harus tanya jawab. Seperti itu. Jadi di masa pandemi ini kegiatan pengisian SKU dan SKK itu masih bisa berjalan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, berarti pandemi tidak menghalangi kita untuk mengisi SKU dan SKK seperti itu. Oke, kemudian pertanyaan terakhir Kak Fajri. Tadi kan pencapaian, kemudian tingkatan dan cara mendapatkannya. Kemudian kalau SKU dan SKK sendiri itu fungsinya apa sih Kak Fajri? Dan kemudian seberapa penting SKU dan SKK di lingkungan masyarakat sekitar seperti itu? Ya, SKU dan SKK itu berfungsi sebagai media pembelajaran dari Gerakan Pramuka untuk melatih dan menimbulkan rasa keterampilannya, rasa kemauannya, rasa kebangsaannya, seperti itu. Semua ada di SKU dan SKK. Jadi untuk mencapai seorang pramuka yang berkarakter, itu SKU dan SKK itu sangat bagus. Apalagi di dalam penempuhannya SKK itu sudah ada di bidang sosial. Salah satunya adalah di bidang sosial. Di situ untuk bisa diterapkan di masyarakat maupun di dirinya sendiri dan di lingkungannya. Keren banget ya teman-teman. Jadi mungkin ini buat semangat teman-teman gitu kan. Ini juga akan berguna di masyarakat sekitar kayak gitu. Mungkin dari Kak Fajri nih bisa kasih semangat buat kita gitu kan, biar kita juga semangat ngisi SKU-nya, bagi yang belum ngisi SKU dan menempuh SKK gitu, biar kita semangat. Oke, untuk adik-adik sekalian, ketika kalian berikrar untuk menjadi seorang pramuka, kalian menempuh syarat kecakapan umum, syarat kecakapan khusus, dan itu memang diwajibkan. Ya, untuk apa? Untuk memotivasi kalian, untuk mengukur seberapa mampu keterampilan, ketangkasan, kecakapan kalian. Jadi syarat kecakapan umum itu benar-benar melatih untuk dirinya sendiri, lingkungan, dan masyarakat. Jadi jangan takut untuk melaksanakan SKU dan SKK. Itu sangat baik sekali untuk kita sebagai anggota Gerakan Pramuka. Oke, mantap, luar biasa sekali Kak Fajri. Kemudian nggak kerasa kita sudah ngobrol cukup banyak nih Kak Fajri tentang SKU dan SKK ya Kak Intan. Benar banget nih Kak Diki. Jadi kita jadi makin tahu kan tentang SKU dan SKK. Jadi kita harus semangat gitu Kak Diki buat nempuh SKU sama SKK-nya, dikejar. Apalagi kan udah ada syarat gitu kan, udah ada pendaftaran Pramuka Garuda, dan ini juga jadi salah satunya kan Kak Diki. Betul banget. Seperti pembahasan podcast kita kemarin kan tentang Pramuka Garuda, syaratnya itu ada yaitu SKU dan SKK, salah satunya seperti itu kan. Ya. Itu kita cukupkan ya Kak Diki, kita ketemu di sesi yang lain untuk di podcast sesi yang lain begitu teman-teman. Dan terima kasih untuk Kak Fajri telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk di podcast kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton obrolan kita pada hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Selamat sore dan salam Pramuka. Fuck her in the Benz.